طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Amma ba'du, para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang istimewa ini yang penuh dengan keberkahan insyaallah. Mudah-mudahan segala sesuatu amal saleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan juga beserta sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Para hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam kali ini kita akan melanjutkan kajian kita yang mana sekarang sudah memasuki bab perlu kita ketahui bahwasanya kita sekarang sudah menyebut dari bab ibadah, sudah membahas tentang caranya adalah puasa masing apa istilahnya minta nilai dari kesulitan. Nanti kalau ada kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkannya, maka itu dinamakan kita sedang beristighatsah. Kalau isti'adzah masih ingat apa artinya? Isti'adzah artinya sering kita ucapkan itu. Ya, isti'adzah artinya kita meminta perlindungan dari sesuatu yang belum terjadi yang akan menimpa kita. Kita khawatir dengan sesuatu. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya ibadah isti'adzah. Ada ibadah yang namanya al-hub, artinya adalah cinta. Ada ibadah yang namanya al-khauf, artinya takut. Ada ibadah yang ar-raja, artinya berharap. At-tawakkul, bertawakal. Dan banyak lagi macam-macam ibadah yang seluruh yang kita sebutkan tadi, yang sudah kita pelajari dari macam-macam ibadah, maka itu semua harus kita tujukan hanya kepada Allah Ta'ala semata. Jika kita berani-berani memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagaimana telah kita pelajari, dia telah jatuh kepada apa? Syirik. Ya, dia jatuh kepada kesyirikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan menyebutkan jenis ibadah yang ke-11. Ibadah yang ke-11 ialah al-dzabhu. Al-dzabhu artinya sembelihan. Kenapa sembelihan jadi ibadah? Karena sembelihan ini terdapat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-An'am ayat 162. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul inna salati wa nusuki. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku wa nusuki
sesembelihanku, wa mahyaya wa mamati, kemudian kehidupanku dan kematianku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin. Di sini ada kata wanusuki yang artinya sembelihanku. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan di sini lillah. Ya, sembelihanku artinya untuk Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di sini menyandingkan antara ibadah salat dan sembelihan. Yang artinya dua ibadah ini adalah sama-sama agung, salat dan sembelihan. Maka tatkala salat hukumnya adalah kita harus tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama halnya dengan sembelihan yang harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungi, Pak, cuman menyembelih, cuman mengalirkan darah, ternyata itu juga ibadah. Maka apa hikmah dari ibadah sembelihan ini, Pak? Siapa yang bisa memberikan hikmah satu saja dari sembelihan ini? Padahal cuman tugas kita cuman memutuskan urat leher sapi atau kambing atau ayam kan? Tapi kok ibadah? Kenapa? Ada yang kasih hikmah? Ya, karena hikmahnya adalah ternyata ibadah itu adalah urusan tauqifi. Urusan tauqifi ini maksudnya semuanya Allah yang atur. Jadi ibadah ini sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal-awal, hukum asal daripada ibadah itu adalah haram. Haram sampai ada dalil yang menghalalkannya atau mensyariatkannya. Contoh seperti sembelihan ini. Sembelihan ini itu diperintahkan gara-gara ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dibolehkan atau disyariatkan sembelihan. Padahal kalau secara logika cuman pakai pisau mengiris lehernya selesai. Tiba-tiba ini ibadah. Maka seperti halnya misalnya puasa. Kalau kita pikir secara logika, ngapain kita menahan lapar? Yang masuk akal kan? Orang kita hidup di dunia ini untuk hidup, untuk makan, tiba-tiba disuruh nahan lapar. Ngapain? Nah, tadi karena ibadah adalah urusan tauqifi yang hanya Allah yang atur. Kita cuma pasrah menerima, ya, menerima. Hukum asal puasa itu adalah haram, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkannya sehingga menjadi wajib bagi kita. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk salatlah, fasholli, salatlah, li rabbika, salatlah untuk Rabbmu, untuk Tuhan, wanhar, dan sembelihlah untuk Tuhan. Sama di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyantumkan antara salat dan sembelihan, yang menunjukkan bahwasanya dua ibadah ini adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan menyebutkan macam-macam sembelihan. Ternyata sembelihan ini ada jenisnya. Ada sembelihan yang haram atau sembelihan yang halal. Bagian yang pertama ialah allazi adzabahu at-ta'abbudi, yaitu sembelihan yang bernilai ibadah. Sembelihan yang bernilai ibadah ialah
yaitu kita menyembelih sesuatu atau menyembelih hewan yang disyariatkan seperti menyembelih sapi, kambing, onta, dan hewan-hewan yang halal dimakan yang dikonsumsi atau dimakan dengan cara disembelih. Maka semua harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bernilai ibadah. Jika dia ditujukan dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti sembelihan Idul Kurban ya. Hari raya kurban. Maka pada hari raya kurban, Pak. Tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah ya. Hari raya kurban jatuh pada 10 Zulhijjah. 10, 11, kemudian 12, 13. 11, 12, 13 hari tasyrik. Maka di hari tersebut banyak sekali nyawa melayang. Ya. Banyak sekali sembelihan di hari itu. Ya. Seluruh kaum muslimin yang memiliki harta yang banyak, dia kerahkan uangnya untuk menyembelih hewan dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Pak. Kalau kita punya uang, kita niatkan tabung dari sekarang untuk menyembelih hewan, lalu kita sembelih hewan tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah yang agung yang sangat besar pahalanya. Kemudian contoh lain yang ibadah tersebut ada sembelihannya ialah ibadah akikah. Ya, ibadah akikah ketika seorang bayi baru lahir ya, disunahkan 7 hari. 7 hari pertama dia di akikah ya. Kalau untuk perempuan berapa? 1 ekor kambing. Kalau untuk laki-laki 2. Apa hikmahnya kira-kira? Kenapa perempuan 1, laki-laki 2? Nah, begitu juga dengan hal waris. Kenapa yang perempuan dapat setengah, yang laki-laki dapat 1? Atau yang laki-laki dapat perempuan dapat 1, yang laki-laki dapat 2? Apa hikmahnya? Merasa tidak adil gitu ya. Hikmahnya ialah karena ya, salah satunya ialah karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar, maka ya diberi 2. Kemudian seperti sesembelihan al-hadiyu, sembelihan yang kita sembelih tatkala kita beribadah, ibadah haji apa? Haji apa? Yang disyariatkan untuk sembelihan hadiyu ini. Sembelihan hadiyu ini maksudnya kita menyembelih di waktu haji. Tetapi kita sembelihnya khusus di jenis haji haji qiran dan haji tamattu, yaitu ibadah haji yang dijalankan dengan umroh sekaligus. Ya, maka di sana ada disyariatkan sembelihan hadiyu. Kemudian wal ifa'i bin nudzur, sembelihan yang kita sembelih dalam rangka untuk menunaikan nazar kita. Misalnya seorang dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, saya bernazar kepada Engkau untuk menyembelih kambing kalau seandainya anak saya lulus P3K. Kalau anak saya atau istri saya lulus PNS, saya akan bernazar untuk sembelih 2 ekor kambing. Maka ini disyariatkan. Tiba-tiba lulus, maka harus kita tunaikan nazar kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala 2 ekor kambing. Nah, itu dia contoh sembelihan yang bernilai ibadah, yang artinya kita nyembelih itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain misalnya kita pengen makan ayam di rumah, maka kita sembelih ayam. Maka sembelihnya karena siapa, Pak? Bukan karena keluarga ya, tapi karena Allah tetap. Sembelihannya tetap karena Allah, pakai nama Allah, bismillah. Tapi boleh kita
makan gitu dari ayam tersebut. Hal ini pernah ada suatu kisah seseorang ataupun Nabi SAW pernah menceritakan ada dua orang, yang dua orang ini lewat ke suatu tempat, yang di tempat itu ada patung besar, ada penjaganya. Kata penjaganya ini mengatakan kepada dua orang, kalian tidak bisa lewat melalui jalan ini. Kenapa nggak bisa? Karena kalau orang yang mau lewat jalan ini, dia harus mengorbankan sembelihannya. Maka penjaga itu mengatakan kepada dua orang ini, qarrib walau zubaban, sembelihlah supaya kalian bisa lewat di tempat ini. Walaupun sembelihan itu hanya sekedar satu ekor lalat saja, setidaknya sembelih untuk patung ini, bukan untuk Allah, tapi untuk patung ini. Maka yang satu, kita sebut saja si A, karena dia takut, dia nekat, dia cari lalat, dia sembelih, niatnya bukan karena Allah, tapi karena patung tersebut. Maka dia meninggal. Ketika dia meninggal, dia masuk ke dalam neraka karena dia berbuat syirik. Dia nyembelihnya karena patung. Kemudian yang satunya lagi, si B, diperintahkan qarrib walau zubaban, sembelihlah walaupun hanya seekor lalat. Kata si B, saya tak punya lalat dan saya tidak diperintahkan untuk menyembelih sesuatu karena selain Allah. Maka dengan bantahan tersebut, penjaga tersebut memukul lehernya, menebas lehernya sehingga meninggal. Dan dikabarkan ternyata orang yang kedua ini dia masuk ke dalam surga karena dia meninggal dalam keadaan tauhid. Dia meninggal dalam keadaan membela Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak mau asal sembelih. Masa ya cuma menyembelih hewan lalat saja dia selamat, ketika dia meninggal dia masuk ke dalam neraka. Maka penting sekali perkara tauhid ini. Nah, itu jenis yang pertama, Pak. Jenis yang kedua ialah al-dzabu al-bid'i, yaitu sembelihan yang diada-adakan, yang tidak ada syariat tidak memerintahkan, ataupun tidak ada ajaran dari syariat tentang sembelihan ini. Contohnya ialah seperti dia menyembelih hewan di tempat yang khusus. Dia yakini tempat tersebut ada sesuatu berkah, keberkahan. Contoh, dia ada sapi, ingin sembelih sapi untuk makan keluarga. Dia cari tempat khusus. Di mana misalnya? Oh, di sana. Di bawah pohon itu aja kita sembelihnya. Kenapa? Karena kalau kita sembelih di bawah pohon itu nanti ada berkahnya. Nah, ini tidak ada dalam syariat, tidak boleh. Karena dia mengkhususkan tempat. Atau kita harus sembelihnya di belakang rumahnya orang itu, karena nanti akan dapat berkahnya. Maka hal ini tidak diperbolehkan karena dia mengada-ada. Sembelihan itu, Pak, boleh di mana saja kecuali tempat tertentu. Nanti kita sebutkan tempat yang tidak boleh di tempat itu dilakukan sembelihan. Kan yadhbaha lillahi inda qabri rajulin salihin aw ghairihi. Beliau mencontohkan di sini seperti seseorang menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sekitar kuburan orang soleh. Ada kuburan orang soleh, kita ingin menyembelih hewan, sembelih di situ saja, karena dia soleh. Mudah-mudahan sembelihan kita mendapat berkah. Hal ini tidak diperbolehkan dan tidak diajarkan oleh syariat. Bahkan Rasulullah mewanti-wanti, nanti kita jelaskan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya, sembelihan yang diada-adakan atau
bid'ah, yaitu menyembelih hewan di tempat khusus yang kita yakini tempat tersebut mendapatkan keberkahan. Maka ini tidak boleh. Kita menyembelih hewan di mana saja, Pak. Boleh, kecuali tempat tertentu yang akan kita sebutkan nanti. Kita menyembelih hewan di lapangan, boleh. Pinggir jalan, boleh. Dimanapun boleh. Di dalam rumah pun boleh, kalau diizinkan ya. Dalam rumah kita pun boleh. Kalau nggak ada tempat lain misalnya. Asalnya boleh. Ya. Asalkan tidak memudaratkan orang lain. Kemudian bagian yang ketiga ialah adzabul ladzi yakunu syirkan akbar. Nah, yaitu sembelihan yang mengantarkan kepada kesyirikan besar. Ini juga sudah kita bahas kemarin, Pak. Seorang menyembelih sesuatu atau menyembelih hewan untuk jin. Dia sembelih hewan itu untuk jin. Seperti yang ada di pantai selatan. Saya nggak tahu pantainya di mana, Pak. Saya jelas melihat itu di video tapi ya. Ada seseorang, dia seolah-olah bikin acara di pinggir pantai ramai, terus dia bikin seperti gedebong pisang itu, apa namanya, batang pisang disusun seperti rakit, disusun serapi mungkin di atasnya, kemudian diletakkan di atasnya itu kepala sapi atau kerbau, dihanyutkan. Nauzubillah. Ya, apa tujuannya itu? Untuk sedekah laut. Sedekah laut, emang laut ya bisa disedekahkan. Ya. Kemudian badannya dimakan. Nah, ini jelas seseorang ya dia sembelih hewan tersebut, tapi sembelihnya bukan karena Allah, tapi karena jin. Siapa jinnya? Ya yang mitosnya itu Nyi Roro Kidul ya. Nyi Roro Kidul itu jinnya. Maka seseorang yang menyaksikan tersebut, yang mendukung hal tersebut, ya bahkan menolong, membiayai, ada donaturnya, maka dia termasuk seorang yang pelaku syirik besar. Bayangkan Pak, kalau sudah syirik besar, dia akan kena laknat. Laknat artinya terusir dari rahmat Allah. Terusir dari rahmat Allah. Bayangkan, kita saja tidak boleh menyerah dari rahmat Allah. Kita harus tamak, harus rakus dengan rahmat Allah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dari rahmat Allah. Karena dia berbuat syirik. Maka hati-hati, Pak. Walaupun perkataan ini keras di mulut, ini agama kita. Agama kita mengajarkan untuk memperhatikan perihal tauhid dan syirik. Karena itu adalah fondasi kita untuk masuk ke dalam surga. Kemudian aulil amwat, atau dia menyembelih hewan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Aulil ahya, atau menyembelih untuk orang-orang yang masih hidup. Au ghairahu, atau menyembelih kepada sesuatu, misalnya menyembelih untuk pohon besar. Dia menyembelih siapa? Menyembelih ayam. Diletakkan di bawah pohon. Itu sesajen ya. Itu namanya sesajen ya. Supaya apa? Supaya jin yang ada di pohon tersebut tidak mengganggu. Nah, ini juga bahaya. Kenapa kita takut dengan jin? Sedangkan kita dibandingkan jin itu lebih mulia kita daripada jin. Ya, apa yang kita takut dengan jin? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini ada teguran ya, dari beliau di sini menyebutkan, beliau memberi catatan tidak boleh kita menyembelih sesuatu atau menyembelih hewan
di tempat yang dahulunya pernah diadakan kesyirikan. Misalnya Pak, misalnya di mana ada kesyirikan? Di belakang rumah kita misalnya contoh. Dulu ada praktek kesyirikan di sana, atau ada patung-patung yang dibuat untuk berbuat syirik, ataupun patung yang disembah. Maka walaupun sudah hilang sekarang, sudah hilang, ketika kita tahu dahulunya ini tempat berbuat syirik, maka tidak boleh diadakan sembelihan di situ. Ini kesimpulan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, ada seseorang yang bernazar untuk menyembelih hewan. Beliau mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, saya ingin menunaikan nazar saya. Apa kata Nabi? Ketika engkau menyembelih, perhatikan tempat tersebut. Apakah tempat tersebut ada sesuatu untuk berbuat syirik, atau pernah dibikin patung sesembahan di dahulu? Kalau tidak ada, aufi binadri, tunaikanlah nazar kalau tidak ada. Walaupun dahulu, walaupun sekarang sudah hilang, sudah ditelan tanah misalnya, sudah tidak ada lagi, tapi kalau kita tahu dahulunya tempat untuk berbuat syirik atau bekas-bekas berhala, bekas-bekas patung, maka tidak boleh kita mengadakan sembelihan di dalamnya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la takum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Dalil yang berikutnya yang mengatakan bahwasanya tidak boleh menyembelih hewan di tempat sesuatu yang di dalamnya atau tempat sesuatu tersebut ada kesyirikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dahulu ada masjid, nama masjidnya dan Masjid Diror, dekat dengan Masjid Kuba di zaman Nabi. Masjid Diror namanya. Masjid Diror ini dibangun oleh orang-orang munafik. Tujuannya untuk memantau dan memantau Masjid Kuba atau memberi mudarat kepada Masjid Kuba. Nah, orang-orang munafik yang membangun Masjid Diror ini harapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang munafik ada alasan, menjadi alasan orang munafik supaya masjid ini diakui oleh Rasulullah. Orang munafik nyuruh Rasulullah sholatlah di masjid Diror ini, supaya orang-orang tahu kalau masjid ini masjid yang baik, masjid yang layak untuk diibadahi. Maka turunlah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala melarang Rasul, la takum fihi abadan. Wahai Muhammad, jangan kau sholat di Masjid Diror. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Karena sungguhnya masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan itu lebih berhak untuk engkau sholati. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang di sini. Melarang Nabi untuk sholat di Masjid Diror. Karena di Masjid Diror ini tempatnya kemudorotan. Inilah bagaimana cara mengambil dalilnya, Pak. Cara mengambil pendalilan dilarangnya sembelihan di tempat yang syirik. Apa hubungannya ini? Hubungannya ialah karena kalau masjid tersebut, padahal masjid itu baik, Pak, ya, tempat untuk ibadah. Kalau di sana sudah terjadi perbuatan-perbuatan keburukan, maka tidak layak lagi untuk dijadikan tempat kebaikan. Buktinya Nabi SAW dilarang untuk sholat di masjid tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau memberikan peringatan kepada kita. Catatan kecil kata beliau, adzabu wa inda istiqbalir rajul min sultan aw ghairihi lahu ahwal. Beliau memberikan kejelasan di sini hukum menyembelih hewan dalam rangka untuk menyambut
orang-orang besar, orang-orang penguasa misalnya. Apa hukumnya Pak? Ada orang penguasa, orang-orang besar datang misalnya ke rumah kita atau ke kampung kita, misalnya saja menteri datang ke kampung kita, ataupun presiden langsung datang ke rumah kita, masya Allah kan? Jarang-jarang presiden datang ke rumah kita, gitu. Nggak pernah. Beliau di sini memberikan penjelasan. Kata beliau yang pertama, kalau seandainya seseorang tersebut menyembelih hewan itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada orang penguasa tersebut, semata-mata dia menyembelih hewan tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada penguasa tersebut, bukan karena Allah, maka seperti yang dijelaskan sebelumnya, hukumnya adalah syirik besar. Karena niat dia bukan karena Allah, tapi karena orang tersebut. Kemudian yang kedua, apabila dia menyembelih sembelihan niatnya karena Allah, tetapi dia nyembelih pas ataupun sengaja kebetulan ketemu atau lewatnya penguasa tadi. Misalnya ada menteri mau mampir atau lewat di depan rumah kita atau mampir, kita segera cari hewan sembelih. Kita sembelih karena Allah Subhanahu wa taala, karena ada atau lewatnya pembesar tadi. Maka hukumnya adalah mengada-ngada. Mengada-ngada dalam syariat, dan ini termasuk tidak boleh. Dan kalau mengada-ngada dalam syariat dilarang dan dia berdosa. Karena itu tidak diajari Nabi, ya. Seolah-olah kita anggap mulia betul penguasa tersebut. Sedangkan Pak, kaidahnya seperti ini Pak. Derajat di dalam dunia pekerjaan itu tidak menentukan derajat kita di sisi Allah. Jadi kalau seandainya kita orang bawahan Pak, dengan orang atasan, presiden, menteri, itu sama saja derajatnya. Tidak ada derajat yang paling tinggi, paling rendah. Adapun derajat dia presiden, dia menteri, itu dalam dunia pekerjaan saja. Adapun kalau dari sisi ketakwaan, semuanya rata. Ya. Bahkan lebih mulia atau lebih mulia lagi tukang becak daripada menteri misalnya. Karena apa Pak? Karena ketakwaannya. Tapi kenyataannya benar Pak ya. Kadang orang-orang yang tukang becak itu tawakalnya tinggi kan, rajin ibadah, tawakal tinggi daripada orang pejabat-pejabat atasan. Gak sadin aja nih Pak ya, bahaya ya. Ya, dia udah kasih gaji banyak Pak, gajinya besar, MM-an gaji per bulan, tapi masih kurang, sehingga dipotonglah lagi ya. Nauzubillah ya. Maka ketakwaan adalah patokannya, bukan derajat posisi di duniawi. Kemudian jenis yang ketiga ialah idza dzabaha maridan al-lahma wa kana fi fi'lihi israfu. Nah, kemudian dia menyembelih hewan tersebut hanya ingin memakan dagingnya saja dan dia berlebih-lebihan. Artinya dia boros. Dia menyembelih hewan tetapi dia berlebih-lebihan di sini. Misalnya dia ada hewan, dia sembelih tapi untuk keluarganya saja, kayak dibagi-bagikan, karena dia ingin berlebih-lebihan dalam makan misalnya, untuk keluarga tersebut saja. Maka hukumnya di sini haram karena dia berbuat berlebih-lebihan atau mubazir. Paham Pak? Di sini ada yang ingin ditanyakan tentang sembelihan? Ya, gimana Pak? Bismillah. Ya, kan kalau akikah itu harus apa boleh perempuan. Kalau akikah gimana Pak? Baik, kalau akikah ya, akikah
Tapi Allah alam kalau yang perempuannya ya. Kalau sebagai ilmu saya yang terbatas ini, yang saya tahu laki-laki. Tapi entah ada pendapat lain gitu yang menyebutkan adanya perempuan. Allah alam bisawab. Kalau tidak ada lagi, maka kita akan lanjut ke bab yang berikutnya, yaitu jenis ibadah yang ke-12, yaitu ziaratul kubur ataupun ziarah kubur. Sama bahasa Arabnya ziaratul kubur, bahasa Indonesia adalah ziarah kubur. Ziarah kubur artinya apa? Artinya adalah kita mengunjungi kuburan dengan tujuan tertentu. Beda-beda tujuan, Pak. Ada yang tujuannya baik, ada yang tujuannya kurang baik. Ya. Maka di sini beliau langsung memberikan 3 jenis langsung ya. 3 jenis ziarah kubur. Ada yang disyariatkan, kemudian ada yang dilarang, ada yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian yang pertama adalah ziarah yang disyariatkan, yaitu ziarah dengan tujuan untuk mengingat akhirat. Ingat Pak, ziarah dengan tujuan untuk mengingat akhirat. Walissalam ala ahliha, dan ziarah dengan tujuan untuk memberi salam kepada ahli kubur. Wa du'a lahum, dan memberikan doa kepada mereka. Maka ini hukum asal ziarah boleh. Boleh ziarah dengan tujuan jelas untuk mengingat kematian. Jadi kalau ziarah untuk mengingat kematian, maka kapan saja boleh. Tidak ada waktu tertentu. Bahkan kita pulang dari sini mau kuburan, Pak, boleh. Ya, pulang dari sini ke kuburan boleh nggak? Boleh, sangat boleh, karena tujuannya jelas untuk mengingat kematian. Bahkan ya, kalau kita mengunjungi kuburan malam hari, kita tidak bawa apa-apa, cuma bawa senter kecil, duduk di samping kuburan misalnya. Kita merenungi kematian, kita. Kapan kita mati? Kapan kita bisa nyusul mereka? Dan kita pasti menyusul mereka. Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mencicipi yang namanya kematian. Kita renungi, umur kita sudah tidak muda lagi ya. Maka kita hendaknya ke kuburan. Dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'akumun nadhir." Telah datang kepada kalian peringatan. Dan salah satu tafsiran para ulama, nazir di sini adalah peringatan, di sini adalah uban. Nah, kalau kita sudah putih-putih, Pak, itu namanya peringatan. Peringatan bagi kita kalau kita sudah tua. Apalagi umur kita sudah menapaki 60 tahun ataupun 70 tahun. Maka sesuai fitrah atau sunnah Rasulullah, seseorang, kata Nabi SAW, umur umat Nabi SAW itu berkisaran antara 60 sampai 70 tahun. Nah, kita sudah, ya, kalau saya belum, Pak, saya masih lama ya, 40 tahun lagi. Tapi nggak menjamin umur ya. Maka dengan umur yang sudah tidak muda lagi, hendaknya tugas kita bukan untuk berleha-leha lagi, tapi untuk mengingat kematian. Karena kalau kita mengingat kematian, kita adalah orang yang cerdas. Karena orang yang tidak cerdas, dia tidak tahu kapan matinya, sehingga dia berbuat lalai. Apa kata Nabi SAW? Al-Qais, orang yang cerdas, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengevaluasi dirinya. Dia tanya dirinya, selama umur ini berapa umur yang saya buat, yang saya lakukan, berapa amal soleh yang sudah saya perbuat dengan ikhlas. Umur saya sudah 50 tahun, berapa amal soleh yang sudah saya perbuat dengan ikhlas, kira-kira diterima enggak?
Ya. Nah, mengapa tidak diterima? Bisa nggak dengan umur 60 tahun ini, umur yang 50 tahun ini menyelamatkan kita di akhirat yang lamanya berapa? 500.000 tahun atau 50.000 tahun. Maka banyak-banyaklah mengingat kematian. Kemudian ya, seperti salam, kita berangkat ke kuburan tujuannya untuk menyalami mereka ya. Apa doanya Pak? Assalamualaikum ala ahlad diyar ya. Minal muslimin wal muslimat. Wa inna insyaallah lahikun, ya kan? Itu doanya. Kita mendoakan mereka keselamatan ya, di alam kubur. Kemudian jenis ziarah yang kedua. Kalau yang pertama tadi yang disyariatkan, yang ada dalilnya, Allah perintahkan, Rasulnya perintahkan. Sekarang yang jenis yang diada-ada. Syariat tidak mengajarkan, tiba-tiba dia mengada-ada sendiri dengan hawa nafsunya. Maka hukumnya ialah yunafi kamalat tauhid. Jenis ziarah yang seperti ini mengurangi dari sisi ketauhidan kita. Jadi kita kan aslinya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan ziarah ini kurang kadar tauhid kita. Apa contohnya? Ziarah yang ada-ada ini adalah ziarah yang menjadi wasilah kepada syirik. Dia tidak berbuat syirik. Ziarah tersebut dia tidak berbuat syirik, tetapi dia mengantarkan kepada kesyirikan. Contohnya Pak, contoh kata beliau, wa huwa qasdu ibadatillah ta'ala wa taqarrub ilaihi indal kubur. Contohnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia khususkan di kuburan aja. Contohnya dia membaca Al-Qur'an. Saya membaca Al-Qur'an di kuburan saja. Ibadah kan bagus ibadahnya, tapi di kuburan maka dia tidak berbuat syirik, tapi hal tersebut mengantarkan kepada kesyirikan. Bisa jadi awalnya dia cuma membaca, tiba-tiba dia ke yang lainnya yang berbuat sehingga dia berbuat kesyirikan. Contoh lain ialah au qasdu tabarruk biha, atau dia ziarah ke kuburan tersebut tujuannya untuk tabarruk, untuk mengambil berkah ke kuburan. Contohnya diambil tanahnya. Ini orang soleh misalnya, kuburan orang soleh, diambil tanah di depannya, simpan, masukin dompet. Maka tidak boleh, ya. Maka dia, ya walaupun hanya sekedar ngambil saja, ngapain ngambil? Tapi itu mengantarkan kepada kesyirikan. Itu tabarruk. Atau dia mengusap-usap tiang apa? Batu nisannya supaya seolah-olah mengusap wajahnya gitu kan. Ada seperti ini Pak, diusap-usap batu nisannya untuk mengusap wajahnya gitu kan. Maka hal ini memang tidak mengapa, tapi menjadi wasilah untuk berbuat kesyirikan. Maka kata beliau di sini hukumnya adalah mengurangi kadar ketauhidan kita, mengurangi kadar ketauhidan. Kemudian wal bina'u 'alaiha. Ini Pak yang nyata sekali. Membangun sesuatu di atas kuburan. Berbeda dengan kuburan di zaman Nabi, para sahabat itu. Ya. Sekarang kalau kita lihat kuburan Baqi, Pak, kalau kita pernah melihat kuburan Baqi ya, kita lihat gimana sih kuburan mereka itu rata semua. Bahkan ada raja di situ, ada menteri di situ, kuburannya rata. Tetapi kuburan kita kebanyakannya dibangun atau sejenis rumah seperti itu. Ini kata beliau, ini menjadi wasilah mengantarkan kepada kesyirikan. Alhamdulillah. Dibangun rumah, atau saya juga pernah lihat di video juga ya. Awalnya saya lihat itu, saya kira pesta Pak, pesta pernikahan. Tapi tak perhatiin lagi, ternyata ada seperti kue gitu kan. Rapi betul dia, ada bunga-bunganya, ada lampu-lampunya. Nauzubillah, rupanya kuburan ternyata.
kuburan orang soleh. Tujuan, kalau kita tanya secara logika, tujuannya untuk apa, Pak? Karena mereka yang di dalam kuburan itu sudah meninggal, tidak ada manfaat lagi yang di atas tersebut. Tidak ada manfaat lagi. Tugas kita bukan untuk memperhiasnya, karena kalau kita memperhiasnya tidak ada manfaat sedikit pun untuk yang ada di dalamnya. Yang bermanfaat malahan adalah doa untuk mereka. Maka kata beliau, wal bina'u 'alaiha, hal ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bisa jadi orang membangun dulu, dia membangun, tiba-tiba sudah dibangun, dilukis lagi gambar orang meninggal ini, lama-lama dia minta doa. Hal ini persis seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya. Beliau dari situlah, Pak, awal mula sejarah syirik dari zaman Nabi Nuh, yang insya Allah akan kita ceritakan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan renungan kita di rumah, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu hidayah menuju Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.